kali ini aku sudah berada di Menuk Bakery yang lokasinya ada di Selo Martani, kawasan Sleman. Dan pastinya kali ini kita mau melihat sedikit proses pembuatan bakery di sini. Langsung aja yuk kita masuk. Buat kamu pecinta bakery atau lagi cari oleh-oleh khas Jogja yang enak dan ramah di kantong, wajib banget nih mampir ke tempat yang satu ini. Yaps, ini dia Menuk Bakery. Berlokasi di Jalan Pakem Prambanan, Kledokan, Selo Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menuk Bakery jadi salah satu tempat favorit buat berburu aneka roti dan kue, karena pilihan menunya lengkap banget, mulai dari floss roll atau abun gulung, bolu gulung susu, brownies, bolen, bolu lapis, dan masih banyak lagi. Nah pemirsa, salah satu produk yang paling diburu di sini adalah abon gulungnya. Abon gulung merupakan roti gulung dengan isian abon di bagian tengahnya yang punya cita rasa gurih dan nikmat. Tekstur rotinya lembut ditambah taburan abon yang melimpah, bikin sekali gigit langsung ketagihan. Gak heran kalau abon gulung jadi salah satu oleh-oleh populer di Yogyakarta. Dan yang paling menarik nih pemirsa, di sini juga ada roti kerumpul yang harganya mulai dari 8 ribuan aja. Murah banget kan? Cocok banget buat oleh-oleh atau sekedar camilan di rumah. Nggak cuman harganya yang terjangkau, tapi tampilan roti dan kuenya juga menggugah selera. Aromanya harum, teksturnya lembut, dan pilihan rasanya bikin pengen borong semua. Permisi. Ya. Halo Mbak, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Mbak, aku dengar-dengar ini ada yang baru ya Mbak dari yang kemarin. Dan kayaknya aku lihat ini pas banget produksi, boleh Iya. intip sedikit nggak? nih, Boleh, Mbak? boleh, Mbak. Oke. Pemirsa, kita lihat prosesnya dikit ya. Let's go. Banget ini pas lagi produksi ya Mbak ya. Hari ini pas bikin floss roll sama kerumpul, roti kerumpul. Roti kerumpul. Oh wow, menarik banget nih pemirsa. Nah, Mbak Ati, aku awal mulanya kan di sini kan Menuk Bakery kan dulu lebih ke bakpia sama pie susu ya. Ini boleh dijelasin sedikit nggak sih Mbak sejak kapan dan ceritanya seperti apa nih? Ini ada apa namanya? Usaha baru nih, lebih ke fokusnya ke bakery sekarang. Ya sebenarnya tuh memang dulu tuh memang punya cita-cita pengen punya toko bakery. Terus yang keduanya tuh karena memang di daerah sini tuh bakery belum ada. Jadi pikir saya itu peluang lah yang bisa kita gunakan untuk usaha. Jadi dari kemarin awalnya 2025. Bulan Agustus, jadi belum lama. Masih baru banget berarti ini ya Mbak? Iya. Oke, berarti emang lihat-lihat di sini juga belum ada nih, peluangnya juga bagus gitu ya Mbak ya. Nah kalau untuk produk bakery sendiri tuh biasanya dipasarkan kemana aja nih Mbak? Kalau karena kami dari awal kan kalau untuk bakpia fokusnya produksi ya, betul. sama pie susu, distribusi. Oke, lebih ke distribusi Ya, jadi roti-roti yang kita bikin ini juga kemasannya memang kemasan oleh-oleh. Jadi floss roll ini juga untuk oleh-oleh. Jadi dipasarkannya, didistribusikan ke tempat oleh-oleh sama yang ada di area Malioboro sama
sama toko oleh yang besar-besar. Oh. Jadi di sini fokusnya hanya produksi aja. Oke. Tapi kalau ada yang mau beli, ada yang pesen, ya bisa. Bisa di sini. Oke, berarti untuk produknya apa aja nih Mbak selain ini Mbak? Kalau boleh tahu, Kalau untuk di- oleh-oleh bakery-nya Ya, sendiri. kalau untuk oleh-oleh itu ada frost roll, ada bolu gulung, ada brownies. Brownies juga ada. Terus kemudian ada bolen crispy susu. Jadi bolen tapi nggak ada pisangnya supaya awet. Ya, kalau yang roti kerumpul itu buat hajatan. Oh. Jadi kita brandingannya itu roti hajatan. Kadang orang kesini tanya roti kerumpul itu apa sih? Iya. Biasanya orang awam nih nggak tahu ya Mbak ya. Iya. Lebih ke rotinya khusus hajatan gitu ya. Oke. Nah, aku dengar-dengar di menu bakery ini juga menyediakan menu MBG nih Mbak. Boleh diceritain sedikit ini? Ya. Gimana nih Mbak? Jadi roti MBG itu memang kita mulai dari tahun 2025 itu kita sudah supply roti MBG. Itu memang program pemerintah yang punya dapur MBG di satu titik wilayah itu kalau bisa menggunakan produknya dari UMKM. Nah kebetulan waktu itu malah saya belum punya bakery loh, tapi berani bikin roti. Nah itu jadi di 2025 pas puasa 2025 itu kita sudah mulai supply roti MBG. Nah puasa kemarin juga iya, sekarang juga masih. Kalau hariannya kan cuma seminggu sekali menu roti itu, nggak setiap hari. Tapi pas puasa kemarin memang setiap hari kan karena dibawa pulang anak-anak puasa. Itu satu hari itu bisa sampai 24.000 pieces roti yang kita bikin. Lumayan di sini kayak kapal pecah. Banyak banget Banyak Mbak, banget, untuk ya. produksinya. Oke, berarti kalau setelah Ramadan ini berarti cuma seminggu sekali gitu ya? Seminggu sekali, Oke. Nah, iya. kalau untuk rotinya ini seperti apa Mbak? Kalau untuk yang khusus MBG sendiri? Roti manis. Oke. Roti manis, kadang ada yang pesen yang abon atau isi ayam. Kemudian coklat keju, yang paling banyak sih biasanya coklat keju. Kadang-kadang pisang coklat. Nah, kalau untuk tantangan sendiri pasti kan ini kan termasuk baru dan tantangannya seperti apa sih Mbak untuk produksi sebanyak itu? Terus ini kan juga didistribusikan ke beberapa toko besar oleh-oleh, ini seperti apa? Ya tantangannya karena produk bakery itu kan nggak tahan lama. Ya. Nah kita mencoba untuk kemasannya itu kita vakum. Jadi rotinya setelah dimasukkan di ini medianya ini sebelum masukkan dus, habis ini divakum. Kenapa pakai media karton seperti ini? Supaya ketika divakum produknya nggak rusak. Biasanya kan kalau nggak ada ininya medianya itu dia jadi kempes ataupun Kurang baik gitu ya, jadi itu supaya meminimalisir memperpanjang masa expired sebenarnya. Jadi kan kalau roti kan paling cuma 5 hari. Nah dengan adanya di vakum itu tadi ya bisa nambah umurnya, ya nggak lama juga sih. Ya sebenarnya tantangan sih, tapi ya itu tadi mencoba supaya masa expirednya lebih panjang dengan menggunakan vakum itu. Nah, ngomong-ngomongnya untuk produknya ini udah halal nggak sih Mbak? Alhamdulillah sudah halal semua. Dan karena saya kemarin waktu di awal-awal mungkin kayak Bapia halalnya dibantu, terus Pais Susu juga dibantu. Nah sekarang yang bakery kita sudah mandiri, bayar sendiri. Tapi memang itu penting harus kita cantumkan di situ. Jadi kita memang harus bikin. Betul. Jadi halal sama PRT-nya kan sudah lengkap. Dan semua produk yang mungkin Mbak bisa cek di sana, semua yang bakery itu semua udah ada halal sama PRT. Iya, karena kan itu juga penting karena kan Iya, orang kadang nggak masyarakat tuh udah ada was-was gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi kan lebih aman dan orang ini sudah ada cap labelnya jadi lebih nyaman untuk berbelanja seperti itu. Nah, boleh lihat produknya selain di sini Mbak? Boleh? Oke, sebelah mana Mbak? Itu yang displaynya ya. Oke, yuk kita lihat.
yang lainnya juga banyak banget. Ini ada apa aja Mbak? Dan harganya mulai dari berapaan ini? Ada bolu susu. Oke. Ini basicnya cake ya Mbak. Jadi ini semua harganya cuma 25.000 semua. Wow, nggak nyampe 30.000. Nggak sampai 30.000. Dapat Ya, sebesar ini loh pemirsa. jadi kalau yang mungkin di sekitar di sini, kalau misalnya nggak untuk oleh-oleh, biasanya ada punya hajatan untuk atar-atar itu pilihannya selain roti kerumpul tadi, biasanya ada pilihannya atau brownies ini juga ada. Kalau brownies ini juga lumayan penjualannya. Jadi yang paling tinggi penjualannya itu di toko oleh-oleh ya, brownies, bolen susu, sama frost roll. Oke, itu yang paling banyak diminati Ya, ini bolen susu, namanya bolen tapi nggak ada pisangnya yang tadi saya bilang karena lebih lama. Ya, supaya ketahanannya lebih lama. Oke, tapi itu malah menjadi salah satu menu best seller ya. Ini kayaknya yang frost roll ini juga. Ini juga nih ya pemirsa, ini yang seperti kita lihat tadi pemirsa Iya, ini. jadi satu dus ini isinya 6. Ada 6. Ini juga abonnya banyak banget Mbak. Ini harganya segini berapa nih Mbak? Iya, 25.000 sama. Wow. Jadi ini kita memang pemirsa. untuk kalangan menengah ke bawah lah, tapi tetap kita memperhatikan rasa dan kualitas, nggak kalah bedalah dengan yang harganya tinggi. Yang tinggi-tinggi. Karena kan juga mencakup semua kalangan berarti ya Mbak ya. Terus tadi kan udah disinggung dikit untuk hajatan-hajatan dan acara-acara lain. Berarti kalau misal untuk pesannya langsung ke sini bisa Mbak? Bisa. Oke. Biasanya kalau yang sudah tahu gitu, kadang banyak orang roti kerumpul itu apa sih? Penasaran, dia ke sini, terus kemudian ketemu sama yang jaga di sini kan, diedukasi roti kerumpul itu gini-gini. Terus Ibu kalau mau punya acara juga bisa Bu dengan produk yang lain atau mau oleh. Biasanya dikasih kartu nama, terus nanti suatu saat dia memang butuh, biasanya mereka cicip-cicip dulu sih roti-roti yang kecil-kecil itu. Oke, nah untuk alamatnya sendiri nih Mbak, ini ada medsosnya nggak sih Mbak? Kalau medsosnya masih pakai ngikut yang bakpia menu, ya. Jadi bakpia menu masih isinya masih macam-macam itu. Terus kalau untuk website juga yang bakery-nya belum masuk, baru pahit susu sama bakpia. Kalau alamat di sini tuh ini ikutnya wilayah Kalasan, Jalan Pakem Prambanan, Kledoan, Selomartani. Selomartani itu desanya, ya. Terus Kalasan, Sleman. Ya. Oke, berarti kalau yang kesini. Tapi di Google Map-nya ada kok. Oke, jadi buat pemirsa nih yang mau sini bisa langsung cek di Maps-nya aja ya Mbak ya. Kalau mau baca-baca di website juga di situ ada kontak. Kalau mau pesan-pesan situ ada. Oke, berarti lewat website ya. Bakpia masih ikut bakpiamenu.com sih. Tapi kalau pesannya di bakpiamenu.com juga bisa Mbak? Bisa, untuk online-nya juga? Online-nya nomornya sama, yang untuk penjualan dari luar-luar itu nomornya ini. Oh ya Mbak, selain di sini nih, kalau untuk di Jogja sendiri, distribusinya itu di mana aja sih Mbak, kalau boleh tahu? Yang jelas di toko oleh-oleh yang udah kerjasama dengan biro-biro travel itu, produk kita semua ada. Kayak kalau yang udah kerjasama dengan bis-bis itu kayak bakpia Jokem, terus kemudian Ibarbo. Nah, kalau yang di tempat PKL lah istilahnya ya, itu di Malioboro tuh hampir 80% ada. Cuman ada yang paling lengkap, itu ada di seberangnya Hotel Mutiara 2, toko oleh-oleh Punakawan. Di situ produk kita lumayan lengkap gitu. Dan ya orang yang wisata ke Jogja pas di Malioboro pasti dicari. Ada Google Map-nya juga, bakpia menu Malioboro. Itu ada di situ. Nah itu tadi pemirsa, abis ini kita mau icip-icip pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di Capcus. Cus yuk! Pemirsa, saatnya kita icip-icip ada Frost Roll Jogja. Nah, ini tuh harganya 25.000, isinya 6 dan langsung kita ambil. Wow. Ini ada abonnya, banyak banget pemirsa. Ini depan belakang ya. Ini langsung aja. Dan enak banget. Nah ini tuh kayaknya pakai abon sapi nih pemirsa. Terus rotinya tuh lembut banget.
Terus isiannya juga banyak. Selain di luar, ini di dalamnya juga dikasih pemirsa. Pas digigit tuh lembut, di mulut tuh nyatu rasa abonnya sama apa nih, rotinya tuh pas banget, enak banget pemirsa. Enak banget. Jadi di dalam tuh ada rasa kayak asin-asin mayones, tapi dia nggak terlalu mendominasi. Abonnya itu bikin gurihnya itu gurih, manis, lembutnya tuh kerasa banget di mulut. Mantap banget, enak banget. Jadi pemirsa yang ke Jogja, jangan lupa cobain, ini adalah Flos Roll Jogja. Nah pemirsa, kalau kalian lagi main ke Jogja atau lewat daerah Kalasan, jangan lupa sempatkan mampir ke Menu Bakery. Karena di sini kamu bisa nemuin aneka bakery enak dengan harga bersahabat yang cocok dinikmati bareng keluarga atau dibawa pulang jadi oleh-oleh. Jumpa lagi sama aku Monica di program kesayangan kita Capcus, cus yuk. Kali ini aku sudah ada di Kota Magelang nih pemirsa. Yang pasti episode kali ini aku mau ngajak pemirsa yang ada di rumah untuk kulineran khas Kota Magelang. Ada yang tahu? Daripada penasaran, langsung saja yuk kita masuk. Kalau jalan-jalan di sekitar Magelang rasanya belum lengkap kalau belum cobain jajanan khas kota Seribu Bunga yang satu ini, Getuk Gondok Haja Sri Rahayu. Berlokasi di Pasar Rajo Winangun, Ruko nomor 9A, Kota Magelang, Jawa Tengah. Jajanan tradisional berbahan dasar singkong ini sudah terkenal banget dan sering diburu warga lokal hingga wisatawan dari luar kota. Tampilannya juga menarik banget pemirsa, warna-warnanya beragam, ada pink, hijau, oranye, coklat, hingga putih. Nggak heran kalau kios Getuk Gondok Haja Sri Rahayu ini hampir setiap hari selalu ramai pembeli. Untuk jam operasionalnya buka mulai 9 pagi hingga jam setengah 5 sore. Dan yang bikin banyak orang ketagihan? Tentu saja karena rasanya yang khas, teksturnya kenyal, pulen dengan rasa manis yang pas. Getuk Gondok Haja Sri Rahayu ini dijual dalam berbagai kemasan. Mulai dari kemasan dus kecil yang harganya mulai Rp10.000 saja, hingga kemasan tampah yang cocok buat oleh-oleh atau acara keluarga dengan harga mulai Rp80.000-an. Permisi. Halo mari, Bapak. Mbak. Ya, gimana? Wah, ini getuknya banyak banget. Ini variannya ada apa aja nih Pak? Ini variannya ini yang pink, ini vanila, pandan, gula merah sama nangka. Yang ini vanilla. Oh, banyak ya Pak ya ternyata. Ngomong-ngomong nih, ini sama Bapak siapa? Boleh kenalan dulu nih sama pemirsa yang ada di rumah. Saya Lili. Bapak Lili, ini sebagai ownernya di sini Pak? Saya putra owner. Oh, Oke, berarti ini udah generasi keberapa dong Pak? Generasi ketiga. Ketiga, udah lama banget dong berarti ya. Berarti awal mulanya ini boleh tahu nggak sih Pak? Dari tahun berapa ini? Kalau ibu ya, ibu saya itu tahun 85 mandiri. Tapi sebelumnya bantuin nenek sama kakak itu kurang lebih ya. Kakak ibu ya, kurang lebih tahun 50 itu udah bikin. Nenek udah bikin. Berarti kalau generasi ketiga berarti udah puluhan tahun kalau bisa dibilang ya Pak ya? Bisa. Kalau konon katanya ya, tahun 45 itu udah bikin. Oke. Udah lama banget nih pemirsa, dari tahun 45 ya Pak ya. Nah,
Aku penasaran nih, ini tadi variannya juga macam-macam ya Pak ya. Ini aku boleh tahu nggak sih Pak bedanya getuk gondok nih dari getuk yang lainnya itu apa sih sebenarnya Pak? Ini perlu tak jelasin ya. Boleh Getuk dijelasin gondok dulu. itu sejarahnya mbah saya yang pertama kali bikin itu namanya Mbah Ali itu punya gondok. Oke. Memang punya gondok. Terus disebut Mbah Gondok. Oke. Nah, kebetulan ada getuknya yang bentuknya seperti ini. Nah, ini banyak orang yang salah nyebutnya getuk gondok, padahal ini namanya getuk mawur. Tapi karena terlanjur pembeli bilangin getuk gondok ya, kita ngikuti aja. Oke, berarti aslinya tuh namanya getuk mawur ya tadi ya Pak ya? Ya. Oke. Terus karena emang dulu kakeknya, Ya. terus pas lagi penyakit gondok, Ya. jadi kayak jadi ciri khas Ya. gitu ya Pak ya? Mantap nih pemirsa. Ini Oke. kita terus jadi brand Oke. getuk gondok Sri Rahayu. Dulu awal mulanya di sini juga Pak? Atau Dulu awal masih? mula kalau ibu di Seberang, Oke. depan toko Mas Lompetan. Sebelah situ ya? Ya. Oke. Terus pindah ke sini. Sini. Oke. Berarti untuk sekarang untuk bisnisnya ini dikelola sama Pak Lili sendiri? Sama keluarga, Oh, sama sama adik. keluarga, sama adik ya. Wah, mantap nih. Ini lagi ngepakin apa aja nih Pak? Ini satu box ini yang harga variannya ada 10.000. apa aja? Ini komplit, getuk komplit. Oke, tadi Yang apa Pak? 10.000. Kalau boleh tahu ini variannya? Ini coklatnya Van Houten. Oke, Van Houten. Van Houten. Oke. Yang pink? Vanilla, Oke. hijau pandan, yang oren ini gula merah sama nangka. Oke, gula merah sama nangka. Terus ada getuk gondoknya tadi loh pemirsa. Ini segini di 10.000. bandol. Oke, 10.000 aja nih pemirsa. Ini udah lengkap banget isiannya, mantap nih. Nah, ini yang originalnya nih pemirsa. Ini getuk gondok tadi yang disebut sama Pak Lili. Wow. Coba. Kalau itu memang masih terasa kental, terasa ketelannya masih ada. Masih ada kayak potongan-potongan tapi masih tetap lembut ya Pak ya. Rasanya manis pemirsa. Terus ada kayak rasa vanili ya Pak ya. Ini campur vanilla, gula Oke. merah sama nangka. Ada nangkanya ternyata pemirsa. Selain getuk nih pemirsa, ini juga ada oleh-oleh lainnya ya. Ini apa nih Pak? Itu wingko. Wingko, ada wingko. Terus ini tadi Itu ongol-ongol. ongol-ongol. Nih menarik ya. Ini kayaknya kenyal-kenyal dari ketan ya tadi ya Pak ya. Dari ketan. Kalau ini Oke. yangko. Yang Mochi. Kita Oh. produksi sendiri juga. Ada mochi juga nih pemirsa. Jadi variannya banyak ya. Selain getuk juga ada oleh-oleh lainnya. Nih, alamatnya nih Pak. Mungkin pemirsa Capcus yang belum tahu di sini alamat tepatnya di mana sih Pak? Alamat jualnya kita di Jalan Mataram, Oke. nomor 9A Pasar Jowinangun. Oke. Nah terakhir Pak, Ya. cara pemesanannya gimana sih? Selain datang ke sini bisa Cara online nggak sih? pemasangannya kita ada admin Oke. di nomor 0856 4373 0540. Oke, itu tadi pemirsa. Nah, aku boleh dibikinin 2 box kali ya Pak ya? Wah, ini yang harga 10 ribuan nih pemirsa, lengkap banget isiannya. Dan ini tuh kelapa parutnya. Kita coba yang belum dikasih kelapa kali ya pemirsa. Aromanya wangi banget pemirsa. Ternyata kalau yang ini tuh sedikit agak kenyal-kenyal. Kalau yang ori tadi tuh lembut banget. Cuman kalau yang ini ada kenyal-kenyal dan variannya itu kerasa banget nih. Kita coba yang vanilla pemirsa. Teksturnya. Terakhir mau nyoba yang ada kelapanya. Kelapanya harum juga pemirsa.
Kita coba ditabur. Wow. Ini yang warna. Oh, ini yang warna-warni nih, pemirsa. Wow, cantik ya. Dari warnanya juga cantik. Nih. Jadi kelapanya itu kalau kita makan bareng tuh menambah sedikit gurih parutan kelapa. Jadi kayak gurih-gurihnya tuh dapet dicampur dengan getuknya yang lembut, manis, enak. Wah, kita mau nyobain yangko deso pemirsa, atau enggak kita bisa nyebutnya mochi. Nih isiannya kacang nih, kacangnya modelnya bukan yang halus tapi masih ada kayak potongan-potongan kacang nih pemirsa. Lembut banget, kenyal, kacangnya kerasa banget. Jadi model kacangnya tuh isiannya tuh bukan yang neko-neko gitu loh pemirsa, masih ada manis, terus ngeblend sama mochinya. Pas digigit tuh ada rasa crust-crustnya itu, mantap banget nih pemirsa. Jadi pemirsa, kalau kalian lagi main atau liburan ke Kota Magelang, jangan sampai lewatkan kuliner legendaris yang satu ini. Dan jangan lupa terus saksikan Capcus setiap hari Minggu jam 12 siang hanya di Sangaji TV, warna baru keluarga Jogja.